Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai barisan kontraktif. Ini saya berikan satu contoh bagaimana untuk menunjukkan bahwa satu barisan itu merupakan barisan kontraktif. Nah, kita lihat barisannya adalah seperti ini. XN diberikan barisan XN. Dia punya sifat seperti ini. XN plus 1 itu adalah 1 per 1 plus XN. Ya. XN plus 1 sama dengan 1 per 1 plus XN. Kemudian diberikan pertama X1-nya adalah 1. Nah, ini mau ditunjukkan kontraktif. Nah, untuk menunjukkan kontraktif, yang pertama kita perlu lihat barisannya dulu. Gitu. Sebenarnya idenya tidak harus selalu melihat barisannya. Tetapi nanti kan ini, kalau kalian perhatikan di sini, XN plus 2 dikurangi XN plus 1 harga mutlak kontraktif. Nanti substitusikan di sana, berarti ini 1 per XN plus 1, ini dikurangi dengan 1 per 1 plus XN. Kemudian ini harga mutlak dari samakan penyebut gitu ya. Kita buat sama penyebutnya, berarti di atas ada XN kurangi XN plus 1. Perhatikan, kontraktif itu nanti haruslah XN plus 2 dikurangi dengan XN plus 1, harga mutlaknya dia harus kurang dari atau sama dengan K gitu ya, kali XN plus 1 dikurangi dengan XN. Kontraktif seperti ini. Nah, ini yang mau kita tuju ke sana. Kalau kita lihat di sini, XN plus 2 sudah ada, XN plus 1 ada, sudah sama. Kemudian ini ada XN min 1. XN dikurangi XN plus 1. Ini karena harga mutlak sebenarnya dibolak-balik tidak masalah. Nah, sekarang ini yang akan menjadi masalah yang di bawah ini. Gitu ya. Ini dibatasi oleh berapa ini? Nah, pertanyaannya itu. Oleh karena itu kita perlu melihat barisannya dulu. X1 1, X2 setengah. Jadi nanti substitusi untuk mendapatkan X2 berarti N-nya adalah 1. X2 sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus X1. X1-nya 1 berarti setengah. X3 berarti 1 dibagi dengan 1 plus X2. Nah, ini akan diperoleh barisan seperti ini. 1 setengah, 2 per 3, 3 per 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita sebenarnya memang perlu untuk menebak. Kalau kita lihat perkiraan ini mungkin akan lebih baik kalau agak banyak, X5 mungkin sampai X6. Kalau kita lihat di sini barisan ini, bilangan-bilangan ini dia selalu lebih besar sama dengan setengah gitu ya. Setengah, karena kalau kalian lihat ini setengah ada 2 per 3, 3 per 5. Ini bisa dicek lagi X5 dan seterusnya. Akan lebih baik. Jadi sedikit ada tebakan di sana. Dia lebih besar sama dengan setengah, tetapi kurang dari atau sama dengan 1. Ini penting. Kenapa penting? Karena ini nanti akan digunakan untuk membatasi ini, penyebut di sana. Nah, sekarang kemudian setelah kalian bisa menebak ini, akan baik kalau kalian tunjukkan dengan induksi. Sehingga kalian yakin bahwa pernyataan yang kalian buat ini benar. Ya. Jadi ini nanti kalian tunjukkan dengan induksi dulu bahwa XN itu berada di antara setengah, pada interval setengah sampai 1. Nah, kita kembali ke kontraktifnya. Tadi sudah sampai di sini, saya rasa ini cukup jelas. Nah, sekarang yang bawah ini. Perhatikan. Saya punya di sana ya, saya panah ke sana. XN-nya itu lebih besar sama dengan setengah, lebih kecil sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini. Kita butuh, perhatikan, ini untuk setiap N ya, untuk setiap N. Jadi, mau N-nya itu N berlaku, mau N-nya itu adalah N plus 1, mau diganti N plus 1 juga berlaku. Dan sekarang kita lihat di sini. Kita butuh bentuknya 1 plus XN. Jadi di sini kalau kita lihat, agar menjadi 1 plus XN, berarti setiap ruas tengah kiri kanan harus kita tambah dengan 1, berarti diperoleh 3 per 2 lebih kecil sama dengan 1 plus
xn begitu lebih kecil sama dengan berapa ini? 2 ya. Kalau kita buat seper berarti kan dibalik. 1/1 plus xn berarti tandanya kan kebalik ini. Lebih besar sama dengan setengah, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan 2/3. Nah, di sini kita peroleh bahwa 1 plus xn lebih kecil sama dengan 2/3. Ini berlaku untuk setiap n bilangan asli. Artinya, mau di sana n, mau di sana n plus 1 juga akan berlaku. Gitu. Nah, di sini berarti ini akan lebih kecil sama dengan ini, yang ini, 1 per ini lebih kecil sama dengan 2/3, 1 per ini lebih kecil sama dengan 2/3, yang ini tetap. Sehingga ini 4/9 kali xn plus 1 dikurangi dengan xn. Nah, di sini berarti kita tahu bahwa dia ini kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Jadi xn plus 2 kurangi xn plus 1 bisa kita katakan sebagai lebih kecil sama dengan 4/9 xn plus 1 min xn. Dan ini kurang dari 1. Jadi diperoleh bahwa xn kontraktif. Gitu. Jadi selalu berpijak dari sini untuk menunjukkan kontraktif. Xn plus 2 kurangi xn plus 1, olah bentuknya, bawa ke dalam bentuk xn plus 1 dengan xn. Saya ulang sedikit di sini. Oh, ini sudah muncul xn kurangi xn plus 1, berarti yang bawah ini harus diolah. Makanya yang bawah ini kita perlu batasi agar tahu batasnya berapa. Dia bisa kita ubah menjadi terbatas oleh bilangan berapa. Seperti itu. Kalau ada masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan komen atau ditanyakan.